Halo, aku Fiona. Di video kali ini aku mau sharing gitu gimana caranya olah data untuk analisis BT. Tapi sebelum itu kita coba turunkan dulu ya rumusnya, karena kenapa? Jadi analisis BT ini asal usulnya itu berasal dari teori Langmuir, yang mana teori Langmuir memiliki batasannya, yaitu asapnya terdiri hanya pada satu layer atau monolayer ya. Terus ada permukaan homogen atau semua situs absorpsi identik dan tidak ada interaksi antar molekul terabsorpsi. Nah, karena batasan ini muncullah gitu perumusan baru yang namanya perumusan analisis BT. Nah, untuk menemukan persamaan analisis BT gitu, kita perlu menurunkan rumus Langmuirnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada persamaan Langmuirnya dari laju absorpsi absorpsi sebanding dengan tekanan gas dan fraksi situs kosong. Nah, jadi dirumuskan seperti ini. Nah, dari perumusan ini kemudian diketahui juga ada laju desorpsi. Jadi ada laju absorpsi dan laju desorpsi. Nah, untuk laju desorpsi sendiri itu sebanding dengan fraksi situs terisi, yang dirumuskan seperti ini. Oke. Nah, pada kesetimbangannya gitu di persamaan Langmuir itu ada dirumuskan itu R absorpsi atau laju absorpsi itu sama dengan laju desorpsi atau R des. Nah, di sini makanya K A P 1 min alpha 1 min theta sama dengan KD theta. Nah, makanya diselesaikanlah itu fraksi cakupannya untuk theta itu sama dengan KP per 1 plus KP. Karena nah ini adalah persamaan yang sering ditemukan ya di teori Langmuir itu, dengan K ini tuh KA per KD. Jadi KA per KD ke bawahin, KD nya ke bawah ya di sini. Jadi ini P 1 min tetanya ke bawah. Jadi nanti K per KD nya itu sama dengan K, nanti langsung dikonversi aja dikit-dikit. Nah, terus diketahui juga nih, ditemukan volume terabsorpsi proporsional dengan tetanya, terus V sama dengan Pm theta. Cuman Pm karena tetanya diketahui ya di atas, jadi di substitusi aja tetanya. Jadi PM sama PM KP per 1 plus KP. Itu VM nya dengan volume monolayer. Nah, setelah itu kita buat perluasan modelnya menggunakan pembentukan lapisan model lainnya. Jadi perbedaan Langmuir sama BT ini adalah di bagian layernya, yang mana kalau misalkan Langmuir itu monolayer dan BT ini tuh dibuat multi layer. Dengan asumsi kuncinya itu lapisan pertama terabsorpsi dengan S1 seperti Langmuir ya, sama dengan Langmuir. Nah, bedanya itu di sini di lapisan KN, yang mana karena lapisannya banyak gitu ya atau multi layer ini, makanya ada terabsorpsi dengan energi L yang mirip dengan kondensasi gas. Nah, terus kesetimbangan dinamisnya laju absorpsi atau desorpsi tiap lapisan seimbang. Ya, notasinya kalau misalkan udah S0 itu sama dengan situs permukaan kosong, atau terus ada S1 itu dengan I lapisan terabsorpsi dan theta I itu fraksi permukaan tertutup oleh I lapisan. Nah, karena tadi kan karena kembali lagi ini tuh multi layer, berarti kita harus yang kembali ke asumsi kuncinya. Yang pertama itu lapisan pertama, yang mana dengan kesetimbangan lapisan pertama ya. Terus absorpsinya pada S0 laju P theta 0 atau fraksi cakupannya 0 ya, kosong gitu ya. Terus desorpsi dari S1 laju theta, mulai ada perubahan E pangkat min EL per RT. Mulai ada tetapan gas sama suhunya ya. Terus pada kesetimbangannya dikonversi ditemukan segini. Nah, untuk karena ada lapisan KN nya, maka dibuat juga lah untuk lapisan N nya untuk absorpsi dan desorpsi hingga kesetimbangannya. Nah, lalu setelah itu disederhanakan dan direlasi rekursifkan. Nah, dari persamaan tadi didefinisikan dulu. Jadi Y sama dengan untuk persamaan Y dan persamaan X gitu. Jadi ada tekanan di sini, ini ada E nya tetap ya, EL. Nah, untuk Y nya tuh bedanya, kalau Y itu ada EL, kalau misalkan di X itu pakai E1. Terus pada kesetimbangan lapisan pertama, karena lapisan pertama tuh kan tadi pakai EL ya, makanya dia di sini pakai EL juga. Nah, kalau misalkan di lapisan N kesekian itu adalah pakai
ini pakai tetap. Nah gitu, jadi dia menurunkan rumus itu dari lapisan pertama dan lapisan sekian gitu. Jadi makanya kenapa BET ini pakai lapisan multilayer gitu. Terus ada tata pemuka volume tata absorpsi, di mana tata absorpsi adalah jumlah lapis dari semua lapisan untuk V sama dengan Vn, untuk jumlah dari I sama dengan 1 hingga T hingga untuk I untuk total I. Nah ini untuk volume multilayer itu dibuat deretnya terlebih dahulu sehingga ditambahkanlah sama ini. Nanti itu disubstitusikan ke persamaan berikutnya gitu. Di sini juga karena pasti titik kosongnya juga dibuatkan deretnya juga ya untuk konversian ke rumus berikutnya hingga ditemukan seperti ini gitu. Nah lalu dari sini kan tadi udah ada persamaan dan persamaan dan deretnya yang perlu disubstitusikan. Nah makanya di sini disubstitusikan lah di tata nol ini, jadi x1 min ini seperti ini, nanti tinggal disederhanakan aja 1 min y nya, jadi yang satu di atasnya jadi 1, yang sini juga hilang 1 ya pangkatnya gitu. Ini jadi C mengukur perbedaan energi ini ini tuh sama dengan ya, yang C sama dengan X per Y. Nah antara absorpsi monomer dan multilayer terus diperoleh sama seperti ini, terus dia menggantikan X nya sama dengan C, dimana X yang tadi udah dimasukkan ke sini begitu. Terus karena Y untuk gas mendekati kondensasi makanya dirumuskan ada P0. Terus setelah itu diperoleh gitu ini persamaan akhir yang kita perlukan di BET. Nah karena kita mengolah datanya susah ya, maksudnya lebih karena kita punya data yang banyak gitu ya, daripada kita menghitung satu-satu pakai rumus ini gitu, lebih baik kita pakai grafikin ya, kurva ya, sehingga biasanya kalau pakai kurva itu pakai sama regresi ya gitu. Makanya di sini lebih enak gitu buat pakai kurva. Oke, di sini tuh kita dikonversikan dulu ya. Dari mana? Sebentar. Nah ini datanya ya, datanya kan kita tadi baru sampai sini ya. Untuk rumus ini gitu ya, kita konversi lah ke persamaan regresi atau persamaan yang bisa kita dapatkan itu ketika membuat kurva. Mana sebentar ya. Nah sini ya, persamaan ini jadi lebih mudah gitu untuk memperoleh nilai persamaan gitu. Nah yang kita punya gitu, data mentah yang kita punya itu adalah cuma 3 ini, relative pressure, volume STP, dan 1 per wedge per P0 per P-1. Nah, yang kita butuhkan adalah 2 data ini, relative pressure dan volume STP gitu. Nah di sini untuk konversinya nggak perlu ada yang dikonversi ya, karena satunya sudah sesuai. Nah untuk relative pressure-nya itu sekian dan volume STP-nya CC itu kubik ya, maksudnya hampir sama juga dengan CM pangkat 3 gitu, sama aja, nggak perlu dikonversi. Nah untuk memperoleh nilai Y-nya, untuk di samping Y itu kita harus gunakan rumus yang ada di samping ini, ya. Nah di samping ini, yang ini. Oleh karena itu kita perlu misalnya dulu ya, di sini tinggal 1 per, hampir sama ya, di kanan juga 1 per, terus B2 nya tuh ini ya, B2 nya tuh volume STP nya, V nya tuh volume STP nya, terus dikali dengan 1 per A2. Nah kenapa dibagi kenapa 1 per A2 gitu ya, karena rumus awalnya gitu kita tuh harus nyari P0 per P, bukan P per P0. Jadi makanya kita harus membaginya gitu, karena kan kalau pecahan untuk mengubah penyebut jadi pembilang itu biasanya dibagi saja gitu, jadi 1 per pecahannya gitu.
Nah di sini makanya diperolehlah data seperti ini. Nah setelah itu kita plotkan saja gitu, untuk X nya itu adalah P per P0 ini, dan sumbu Y nya itu adalah data yang kita sudah temukan ini gitu. Nah diperolehlah data itu adalah kurva seperti ini. Nah untuk ini pakai scatter biasa ya gitu, pakai scatter biasa. Nanti teman-teman tinggal klik aja di insert terus pilih kurva yang scatter, nanti diperoleh seperti ini. Nah untuk memperoleh nilai regresi persamaan regresinya banyak ini, teman-teman tinggal klik kanan aja ya, tinggal klik ini terus klik kanan terus pilih timeline label, nanti pilih number, terus nanti untuk satuannya tuh jadi 9 jadi 9, awalnya 0 jadi 9, jadi ubah dulu dari general ke number terus ubah datanya jadi 9 dan nanti klik mencos. Nah setelah diperoleh gitu ya kurvanya, kita harus mengkonversinya gitu ya. Nah yang kan tadi yang kita peroleh tuh ini slope nya tuh M nya tuh sekian dan N tuh sekian. Nah untuk satuannya tuh CM pangkat min 3 ya semuanya, karena tadi kan kita udah konversi gitu. Nah untuk nilai XM di sini, untuk nilai XM sendiri itu nilai SM di sini adalah penjumlahan dari M sama C, dimana 1 plus 1 per M plus C. Itu hanya perubahan rumus saja, maksudnya itu hanya lebih memudahkan saja dalam menghitungnya itu. Jadi teman-teman tinggal konversi, tinggal gabungin saja dua rumus ini. Nah, di sini ada ya. Ini. Nah ini kan kita udah punya ya sama dengan mx plus c ya, ini c nya 1 per m per c. Nah dari yang di kanan nih gitu, itu tiba-tiba slope-nya plus c nya karena ada konversi di sini, jadi vm nya tuh xm ya bentar, apa kesalahannya sih? Bentar ya, ini bukan xm ya, vm. Nah di sini vm nya tuh dikeluarin lah gitu, jadi persamaannya dikeluarin terus, jadi hanya perubahan rumus dari sini saja sehingga diperoleh 1 plus slope plus intercept. Jadi kayak ini ya sama dengan ms plus c ya, bentar nah ms ya sama dengan mx plus c. Untuk m nya sendiri itu karena ini udah ya udah ya gitu. Terus sini dapatlah gitu nilai 3,5 sekian, ini dalam satuan cm pangkat 3 per gram. Terus untuk ini Na itu nilai Avogadro 6,023 per 10⁻23 sama aja. Nah untuk slope nya kan slope di sini tuh ini nilai yang diketahui dari datanya gitu, 0,162, terus V itu sama dengan ini V itu VSTP ya, dalam volume gas dalam kondisi STP itu dalam 25 derajat Celcius dan 1 atm ya, itu dalam kondisi standar. Nah setelah dikeluarkan aslinya nih, karena sini dilihat dari satunya itu masih tidak sama gitu ya, ini masih ada cm terus promo ada sekian terus. Nah makanya kita ubah dulu jadi meter semua gitu, yang nm tadi, jadi yang bisa diubah ke meter itu diubah ke meter gitu. Nah makanya isi konversi aja kayak konversian biasa aja, dari cm ke m itu 10/6, terus kayak untuk dari nm ke m itu 10/9, dan juga dari dm ke m itu 10/3 gitu aja. Nah setelah itu dari analisis BT ini
Tujuan akhirnya adalah mencari luas permukaan total, di mana luas permukaan total rumusnya adalah S total sama dengan Vm Ma torsi ya gitu, sigma per molar. Nah, diperolehlah data ini gitu, nilai segini. Setelah dikonversinya tadi tinggal tambah kali-kali aja, Vm nya masukin, terus ya bilangan Avogadro juga masukin, terus sigma juga masukin gitu. Nanti di sini sigma itu tuh adalah luas penampang dari molekul N2. Jadi kalau misalkan bukan gas nitrogen yang dipakai, berarti enggak segini gitu nilainya, tapi nanti sesuaikan dengan luas menampang molekul apanya gitu. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah sekian. Nah gitu, sebetulnya ini hampir mudah gitu ya dari cara pengolahan datanya, tapi agak susah di bagian penentuan rumusnya, karena rumusnya tuh ada turunan dari teori lain gitu, jadi ya agak PR di situ aja. Oke, mungkin sekian dari aku.